Selamat siang, perkenalkan nama saya Yusrianti, NDH 16, Jabatan Ahli Pertama Pamong Belajar di UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 Pemerintah Kota Parepare tahun 2022 yang diadakan oleh Puslatbang KMP LAN Makassar. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan beberapa core values ASN, di antaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Dan di video saya saat ini, saya akan menjelaskan core values ASN, adaptif dan kolaboratif. Baiklah, kita masuk dalam core values ASN adaptif. Nah, mengapa sih harus adaptif? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat beberapa alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya yaitu yang pertama, perubahan lingkungan strategis, yang kedua, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, yang ketiga, komitmen mutu, yang keempat, perkembangan teknologi, dan yang kelima ialah tantangan praktek administrasi publik. Adapun definisi dari adaptif ialah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Peter Senge selanjutnya memperkenalkan paradigma organisasi yang disebutnya learning organization, yaitu untuk menggambarkan bahwa organisasi itu seperti manusia yang butuh pengetahuan yang perlu terus diperbaharui untuk bertahan hidup, bahkan leading dalam kehidupan. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu diantaranya yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogyanya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya.
Beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dan yang terakhir, terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif seyogyanya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi justru untuk merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi pemerintahan akan membawa konsekuensi adanya perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Jeff Post dalam Forbes menulis ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif, yang beberapa di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, beradaptasi. Kesepuluh, memperhatikan sistem. Yang kesebelas, membuka pikiran. Dan yang terakhir ialah memahami apa yang sedang diperjuangkan. Nah, sekarang kita masuk dalam core values yang berikutnya, yaitu kolaboratif. Untuk lebih jauhnya, mari kita mengerti dulu apa sih definisi dari kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses bekerja sama untuk mengeluarkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari kolaboratif ialah yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ansen and Gas mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Penelitian yang dilakukan oleh Customato menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Itulah tadi pemaparan saya tentang core values adaptif dan kolaboratif. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat menjadi ASN yang berakhlak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.